Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Astikarini dari Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengantar manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yaitu mengatur. Apa sih yang diatur? Ada 6 M, yaitu man, money, methods, material, mesin, dan market. Terus, mengapa sih harus diatur? Agar 6 M lebih berdaya guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Siapa yang mengatur? Yang punya wewenang untuk mengatur 6M. Bagaimana mengaturnya? Melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen. Di mana diaturnya? Di lembaga. Manajemen menurut beberapa ahli di sini ada menurut George R. Terry, menurut John DeMillet, sama Oiliang Lee. Jadi apa sih manajemen itu? Manajemen adalah suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Kenapa sih manajemen itu dibutuhkan? Itu untuk menentukan keefektifan dan efisiensi kegiatan organisasi. Apa sih efektif dan efisien itu? Efektif yaitu melakukan pekerjaan dengan benar atau do things right. Jadi kalau efektif itu lebih menekankan kepada apa yang kita kerjakan. Itu benar atau enggak cara kita ngerjainnya. Terus kalau efisien itu melakukan pekerjaan yang benar. Organisasi membutuhkan manajemen terutama untuk 3 hal. Yang pertama, pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menentukan skala prioritas. Yang ketiga, mempunyai keunggulan daya saing atau competitive advantage dalam menghadapi persaingan global. Fungsi-fungsi manajemen di sini ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan dan pengimplementasian, directing atau leading, sama pengendalian atau controlling. Apa sih perencanaan itu atau planning? Di sini merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Apa sih kegiatannya? Ada menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Baru ada pengorganisasian atau organizing. Apa sih itu? Itu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Apa sih kegiatannya? Ada mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang dilakukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan SDM atau tenaga kerja, kegiatan penempatan SDM pada posisi yang paling tepat. Ini ada pengarahan dan pengimplementasian. Itu proses mengimplementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran. Di sini yang menganukan, yang mengimplementasikan adalah pimpinan. Di sini pimpinan itu harus membimbing, memberikan motivasi kepada karyawannya. Terus memberikan motivasi itu bisa dengan 2 cara. Tapi tergantung lagi sama orang yang ingin kita motivasi ya. Bisa dengan memberikan reward atau hadiah-hadiah, bisa juga dengan memberikan hukuman. Tergantung lagi sama orang yang ingin kita beri motivasi. Terus yang terakhir ada pengawasan dan pengendalian atau controlling. Di sini merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan di organisasi dan diimplementasikan dalam berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu mengevaluasi, mengambil langkah klarifikasi, melakukan berbagai alternatif solusi dan berbagai masalah terkait dengan pencapaian tujuan bisnis. Unsur-unsur manajemen di sini ada 3 pendapat. Ada menurut C.F. Peterson, George R. Terry, sama dunia perdagangan. Kalau C.F. Peterson kan cuma 3. Kalau di George R. Terry itu ditambahin metode sama mesin. Kalau di dunia perdagangan ditambahin market. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.